Tak ada yang menduga di balik keramaian ini ada sebuah istana kuno dari Kesultanan Cirebon, yaitu Keraton Kanoman. Belanda sengaja membuat pasar ini dan menutupinya untuk menurunkan martabat dari Keraton Kanoman. Jumpa lagi bersama saya Chef Hugo dalam program Dapur Raja. Kali ini saya akan langsung menelusuri ke keraton untuk mendapatkan resep-resep dalam Dapur Raja. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom ke-1 pada tahun 1588 Masehi. Pemirsa, penggunaan piring di dalam ornamen yang berada di dalam setiap arsitektural Keraton Kanoman bisa pemirsa lihat. Ini menandakan bahwa hubungan diplomatik dengan negara Cina pada saat itu sudah terhubung dengan baik. Pemirsa bisa melihat mulai dari dinding, pintu gerbang, kemudian juga gapura, banyak sekali terdapat ornamen piring di setiap hiasannya. Keraton Kanoman mendiami lokasi yang cukup luas, yakni sekitar 6 hektar. Keraton Kanoman saat ini sering menjadi tuan rumah dari berbagai peringatan adat Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur Widi, Gusti Pati dan Gusti Ratu Raja, Chef Hugo kali ini berkunjung ke Keraton Kanoman ingin belajar menu-menu dari Keraton Kanoman. Mohon diizinkan jika diperbolehkan, Chef Hugo boleh belajar. Terima kasih Chef Hugo, mohon izin untuk berkeliling ke Keraton Kanoman untuk kemudian nanti Chef Hugo belajar dengan Ibu Ratu Raja Arimbi. Terima kasih. Selamat siang. Oh, selamat siang, Pak. Wah, ini umur berapa ya, Pak? Keretanya? Diperkirakan taksi ini dibikin pada tahun 1428 Masehi. Udah 500 tahun. Ini apa? Dan ini modelnya seperti baki Iya. atau nampan yang difungsikan buat menyajikan tamu dengan jamuan buah-buahan. Boleh ya, Mas ya? Boleh. Jadi kalau misalnya seperti zaman dahulu, kita bisa sajikan buah-buahan, kemudian makanan ya, di nampan seperti ini. Ini cukup unik dan harusnya bisa dilestarikan, bisa jadi salah satu oleh-oleh khas Cirebon. Bahwa boneka ini sebagai tanda souvenir dari Raffles pada abad ke-18, terus diserahkan kepada Sultan Kanoman yang Sultan Zulkarnain atau Sultan Komorudin yang kedua. Di samping itu sebagai tempat penyajian untuk tamu-tamu kebesaran kesultanan, entah itu sebagai tempat buah-buahan atau tempat makanan yang khusus atau di situ di atas. Terima kasih Pak Elang, Chef Hugo sudah diantar berkeliling museum. Sekarang Chef Hugo mau pamit untuk bertemu dengan Ibu Ratu Raja Arimbi untuk belajar masak. Boleh, kebetulan Ibu Ratu Raja Arimbi sudah berada di sana. Oke, terima kasih. Pamit. Jalan. Iya. Bocoran dari keluarga Keraton Kanoman menyebutkan bahwa menu dapur Raja Kanoman juga unik karena ada beberapa menu yang merupakan hasil olahan keraton untuk menjamu tamu agung dari Inggris yang datang berkunjung. Menu ini tentunya adaptasi dari menu makanan Eropa. Jangan kemana-mana ya, sehabis ini kita akan mulai memasak. Ayam yang digunakan pada umumnya adalah ayam kampung. Karena memang untuk dari segi aroma dia lebih harum ya. Dan dulu keraton-keraton memiliki ayam sendiri, jadi
Pemirsa, sekarang saatnya kita akan mulai memasak. Siang hari ini saya akan ditemani oleh Ratu Raja Arimbi yang merupakan putri dari Sultan ke-11 dan adik dari Sultan ke-12 dari Kesultanan Kanoman Cirebon. Ya, jadi kita akan langsung mulai memasak. Cukup banyak yang akan kita masak. Menu yang pertama kita akan buat opor ayam yang merupakan khas dari Kesultanan Cirebon, Kanoman Cirebon ya. Opor ayam yang ada di Kesultanan Kanoman Cirebon berbeda dengan yang opor ayam yang kita temui pada umumnya, di mana kita akan menggunakan beberapa bahan yang tidak lazim digunakan di opor-opor yang berada di Jawa. Ya, nah bahan-bahan yang digunakan ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada kayu manis pala, ketumbar, kemiri, garam, gula, serai, salam, laos, dan kencur. Ya, jadi cukup mudah. Bahan-bahan ini kita haluskan ya. Ya, setelah bumbunya halus, kita tambahkan ini ya. Ini yang membuat perbedaan. Ada belimbing wulu untuk memberikan rasa asam. Keistimewaan kita hari ini, dapur raja disetting berlatar belakang dari batik Megamendung yang merupakan ciri khas dari Cirebon ya. Ya, aromanya beda ya. Ada kayak aroma manis, aroma gurih. Ya, kita tumis, kemudian nanti kita masukkan ke dalam wadah yang ada santannya. Iya, sudah siap santan ya. Ya. Kita didihkan santannya, kemudian kita masukkan ayamnya ya. Nah, kita sama seperti di keraton-keraton yang lain, ayam yang digunakan pada umumnya adalah ayam kampung. Karena memang untuk dari segi aroma dia lebih harum ya. Dan dulu keraton-keraton memiliki ayam sendiri, jadi memang semuanya ayam sudah dipersiapkan. Ya. Tambahkan garam dan gula. Kemudian kita tunggu sampai mendidih dan ayamnya empuk. Nah, sekarang kita ke menu kedua. Kita akan membuat setup. Berbeda dengan setup dari keraton lain, kalau setup di keraton lain itu bisa berupa minuman. Tapi di Kanoman, setup berarti masakan ya. Lauk. Masakan dan langsung identik dengan sesuatu yang bergaya Eropa. Yang membuat dia berbeda dengan setup gaya Eropa adalah penggunaan bahan-bahan lokal ya. Jadi memang di sini terjadi akulturasi kuliner antara Eropa dan juga lokal Jawa. Ya. Jadi menggunakan bawang merah, bawang putih, kemudian ada ini 2 produk unggulan rempah Indonesia, itu merica dan pala. Kemudian ada bawang goreng nanti, garam, mentega, kemudian ada susu dan tomat. Santan. Nanti itu juga menggunakan santan. Jadi ada kombinasi antara susu cair dengan santan. Dan kita juga menggunakan daging ya dan sedikit minyak. Ya, kita langsung aja kita haluskan bawang merah. Nah, sekarang sudah halus. Saya tidak sabar jujur, ingin tahu rasanya gimana sih perpaduan kulturasi Eropa dan kita lokal. Siapkan dulu. Kita tunggu sampai harum. Kemudian kita masukkan daging sapi yang sudah kita potong kecil ya. Kita masukkan
dagingnya. Ya, kemudian kita tambahkan daun bawang. Kita aduk sebentar, kemudian kita angkat. Nah, kita taburin sedikit bawang goreng. Nah, ini setupnya sudah selesai. Tapi katanya daun kelor itu mengandung banyak Khasiat ya? khasiat untuk tubuh. Oh. Jadi makanya kita bisa konsumsi untuk tubuh. Nah, menu yang ketiga yang tidak kalah uniknya, kita akan membuat namanya sayur kelor. Cara membuatnya juga sangat mudah. Kita hanya membutuhkan bawang putih, bawang merah, garam, ayam, air, sedikit minyak, dan daun kelor. Ya, kita langsung aja, kita iris-iris bawang merah. Ini menu simple ya, dan ini benar-benar lokal banget ya. Karena biasa juga kelor itu biasanya Buat penyembuh organ yang kerasukan. oh oke. Juga Jadi katanya kalau- buat melepas yang pakai susu. Nah, kalau Ada pemirsa ini beberapa lagi yang ada bawaan mempercayai itu. atau lagi pasang-pasang sesuatu di tubuhnya, jangan sekali-sekali mencoba menu yang satu ini. Karena dijamin hilang semua ya, lenyap. Tapi katanya daun kelor itu mengandung banyak Khasiat ya? khasiat untuk tubuh. Oh. Jadi makanya kita bisa konsumsi untuk tubuh. Nah, pada zaman dahulu ayam yang digunakan ya adalah ayam yang disayat dagingnya, ya. Cuman pada saat ini juga Bisa dilakukan bisa langsung pada dengan potongan-potongan. berupa potongan-potongan. Oke, kita masukkan ayamnya. Sekarang ayamnya sudah matang ya, sudah empuk. Kita masukkan garam dan daun kelornya. Semua cukup. Oke pemirsa, ini sayur kelor sudah selesai. Sekarang kita buat apem, ya, apem bakar. Bahannya juga cukup mudah. Ada tepung beras, tape singkong dan air. Cuma itu aja pemirsa, ya. Kita langsung aja. Ini ada tepung beras, kemudian ini ada tape, masuk juga. Kita tambahkan sedikit air dulu, kemudian kita langsung aduk. Kita aduk pelan-pelan sambil ditambahin sedikit air. Kita ulangin terus sampai kalis. Kurang lebih berapa tahun? Cukup 3 jam, Cukup 3 jam ya. Kemudian harus menunggu berapa jam? kurang lebih 4 Kurang jam. lebih 2 hari ya. Kurang lebih 8 jam pemirsa. Baru adonan ini siap untuk dicetak. Nah, untuk mencetak apemnya kita menggunakan cetakan apem bakar yang terbuat dari tembikar ya. Kita akan buat seotentik mungkin supaya cita rasanya benar-benar kita dapatkan. Kita tuangkan adonan yang sudah difermentasi selama 8 jam.
Sambil menunggu apem bakarnya matang, kita membuat kalau kita bilang santan yang dimasak sampai kering ya. Nah, itu kita bilang di sini berminyak. Berminyak, betul. Namanya mata ula atau blondo ya. Kalau sampai coklat biasanya kalau di rumah suka makan sama nasi putih aja. Dan ini enak sekali ya. Bisa dilihat di sini mata ulanya sudah selesai. Kita tinggal matikan. Kemudian kita juga siapkan gula merah yang dimasak ya. Nanti apemnya kita makan dengan mata ula dan gula merah ini. Rasanya begitu deg-degan menunggu reaksi dari keluarga Keraton Kanoman untuk mencicipi hasil masakan saya. Semoga rasanya lezat dan enak ya. Pemirsa, sekarang makanan sudah tersaji di meja makan. Sekarang beberapa keluarga dari Keraton Kesultanan Kanoman sudah hadir dan siap untuk mencicipinya. Selamat datang untuk Gusti Patih Kodiran, Ratu Raja Arimbi, dan Raden Indra. Saat ini Chef Hugo sudah menyiapkan beberapa hidangan. Semoga hidangan bisa sesuai dengan selera keluarga Kesultanan Kanoman. Silakan dinikmati. Kami tadi baru mencicipi hidangan ini memang luar biasa sekali ya, dan berarti pas dengan masakan khas Keraton Kanoman. Dan ini mudah-mudahan Sepupu bisa untuk lebih mempertahankan atau mengembangkan khas-khas yang lainnya juga. Karena kami sudah mencoba ini memang lidah ini tidak bisa dibohongin gitu kan. Makanya ini sudah luar biasa sekali. Saya lihat ini merupakan satu spirit yang luar biasa. Ada beberapa keinginan besar untuk bisa menyamai masakan yang ada pada resep di keraton. Dan tadi juga bisa kita lihat komentar dari Gusti Patih bahwa rasa yang dimasak oleh Chef Hugo itu tidak jauh beda dengan rasa yang ada di keraton. Dan ini merupakan satu kebanggaan kita, kebanggaan kami bahwa masih ada yang peduli terhadap kuliner-kuliner yang tradisional dan punya ambisi besar untuk bisa mendapatkan hasil yang sama pada menu resep masakan itu. Terima kasih Chef Hugo sudah diberi kesempatan untuk menghidangkan makanan ini. Chef senang sekali bisa disambut dengan baik. Saat ini Chef mohon pamit. Semoga di lain kesempatan Chef bisa memasak yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk Patih, Ibu, dan Raden. Permisi.